Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rif'atun Nafidah, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, kelas PAI semester 1C. Pada kali ini saya akan membahas tentang mat. Apa itu mat? Secara bahasa, mat artinya panjang atau memanjangkan. Dalam ilmu tajwid, mat berarti memanjangkan suara huruf hijaiyah karena adanya pertemuan huruf. Pertemuan huruf yang dimaksud itu antara huruf asli dengan huruf mat. Jenis-jenis mat terbagi menjadi dua. Ada mat tabi'i dan ada mat far'i. Mat tabi'i biasa disebut dengan mat asli, mat far'i biasa disebut dengan mat cabang atau turunan. Untuk yang pertama ada mat tabi'i. Mat tabi'i biasa disebut dengan mat asli. Mat artinya panjang dan tabi'i artinya asal mula, biasa atau inti. Jadi, mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf asli mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Huruf asli mat itu ada 3. Yang pertama alif, wawu, dan ya. Ketiga huruf tersebut merupakan huruf-huruf dasar dari mat. Cara membaca dari mat tabi'i ini yaitu dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat. Sebab-sebab dapat disebut mat tabi'i. Yang pertama, terdapat huruf alif yang terletak setelah harokat fathah. Jadi, terdapat huruf yang berharokat fathah disusul dengan adanya huruf alif. Contohnya, ba, sa, ma. Nah, di situ terdapat huruf ba berharokat fathah disusul dengan huruf alif, maka dibaca mat tabi'i dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Sebab yang kedua itu dikarenakan terdapat huruf ya yang terletak setelah harokat kasroh. Terdapat huruf berharokat kasroh disusul dengan huruf ya mati. Contohnya, fi, ni. Nah, di situ terdapat huruf fa berharokat kasroh disusul dengan huruf ya mati. Maka dibaca mat tabi'i dengan panjang 2 harokat. Sebab yang ketiga terdapat huruf wawu setelah harokat dhamma. Nah, terdapat huruf berharokat dhamma disusul dengan huruf wawu mati. Maka dibaca mat tabi'i. Contohnya, bu, syu. Nah, di situ terdapat huruf ba berharokat dhamma disusul dengan huruf wawu mati. Maka dibaca mat tabi'i dengan panjang 2 harokat. Ketiga sebab tersebut tidak boleh terbalik-balik. Misalnya, dhammah dengan huruf ya, wawu dengan kasroh, itu tidak boleh. Jika terbalik-balik maka bukan disebut mat tabi'i. Kemudian, jenis yang kedua itu ada mat far'i. Apa itu mat far'i? Mat far'i disebut juga mat turunan atau cabang. Mat far'i merupakan hukum bacaan mat yang mencakup banyak turunan atau cabang. Sekitar ada 13 cabang dari mat far'i. Cara baca dari mat far'i yaitu dengan memanjangkan bacaan hingga 2-6 harokat. Untuk jenis-jenis turunan dari mat far'i itu disebabkan karena yang pertama ada hamzah, yang kedua sukun. Yang disebabkan hamzah terbagi menjadi 4, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat sila tawila, dan mat badal. Yang disebabkan karena sukun itu terbagi menjadi 6, mat arid li sukun, mat lin, mat iwad, mat tamkin, mat fat, dan mat lazim. Mat lazim dibagi lagi menjadi 4, ada mat lazim musaqal kalimi, mat lazim mukhafaf kalimi, mat lazim musaqal harfi, dan mat lazim mukhafaf harfi. Yang dikarenakan terdapat hamzah. Mat far'i yang dikarenakan terdapat hamzah. Yang pertama ada mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil terjadi apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat atau ayat. Jadi dalam satu kalimat atau ayat tersebut terdapat huruf mat tabi'i, salah satu huruf mat tabi'i
bertemu dengan huruf hamzah. Cara membacanya yaitu dipanjangkan menjadi 5-6 harokat. Contoh dari mad wajib muttasil ada wabtigha'a, ji'ah, ja'ah. Nah, di situ terdapat huruf ghin yang berharokat fathah disusul dengan alif, maka disebut mad tabi'i. Namun, jika setelah itu terdapat huruf hamzah, maka hukumnya berubah menjadi mad wajib muttasil. Yang selanjutnya ji'ah. Terdapat huruf J berharokat kasroh disusul dengan huruf ya mati, mad tabi'i. Namun jika terdapat huruf hamzah setelahnya, maka dibaca mad wajib muttasil. Hukum yang kedua ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu terjadi apabila mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata yang berbeda. Cara membacanya yaitu panjang menjadi 4 atau 5 harokat. Maksudnya, jika mad wajib muttasil itu dalam satu kata atau ayat, sedangkan mad jaiz munfasil itu dalam dua kata yang berbeda. Contohnya, ada inna a'tainaka. Di situ terdapat dua kata atau kalimat. Yang kata pertama inna, kata kedua a'taina. Yang pertama hukum mengapa kata ini dihukumkan menjadi mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil karena terdapat dua kata inna dan a'taina. Inna nun berharokat fathah disertai alif, dibaca mad tabi'i. Namun jika disusul dengan huruf hamzah yang berbeda kata atau kalimat, maka dibaca mad jaiz munfasil. Kemudian untuk mengetahui yang selanjutnya, kita harus mengetahui mad silah qasyirah. Apa itu mad silah qasyirah? Mad silah qasyirah yaitu apabila terdapat hak dhamir sebagai kata ganti orang ketiga berada sesudah huruf yang berharokat hidup. Cara membacanya itu panjangnya seperti panjang mad tabi'i atau 2 harokat. Contohnya, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Di sini hak dhamir. Hak dhamir sebelumnya terdapat huruf berharokat hidup, dal berharokat dhamma. Maka hak dhamirnya itu harus dibaca panjang mad tabi'i atau 2 harokat. Mad silah qasyirah ini berhubungan dengan mad silah tawilah. Apa itu mad silah tawilah? Mad silah tawilah yaitu apabila terdapat mad silah qasyirah bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang 5 harokat. Contoh mad silah tawilah ada au bihi adan. Di sini bihi itu hak dhamirnya dibaca panjang karena sebelumnya terdapat huruf yang berharokat hidup, ba berharokat kasroh disusul dengan huruf alif atau hamzah, maka dibaca panjang 2 harokat. Hukum selanjutnya yaitu mad badal. Mad badal yaitu apabila setiap huruf hamzah yang dibaca panjang dikarenakan bertemu dengan huruf mad, sehingga lafalnya dibaca panjang 2 harokat. Contoh dari mad badal ada lafal imana. Di situ terdapat huruf hamzah atau alif yang disusul dengan huruf mad. Ada huruf ya, berarti dibacanya dipanjangkan 2 harokat. Yang kemudian ada utu. Di sini terdapat huruf hamzah atau alif disusul dengan huruf mad, maka dibaca mad badal panjangnya 2 harokat. Tadi kan sudah dijelaskan sebab dikarenakan terdapat hamzah. Sekarang dijelaskan huruf mad far'i yang
disebabkan karena sukun. Yang pertama ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun yaitu terjadi apabila berhenti, waqaf, terdapat di akhir ayat, sehingga mematikan huruf terakhir sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Cara membaca mad arid li sukun itu 2 atau 4 atau 6 harokat, tetapi lebih diutamakan dibaca sampai 2 harokat. Contoh dari mad arid li sukun ada sahun. Nah, di situ terdapat huruf mad tabi'i ha berharokat dhammah disusul dengan huruf wawu, namun berada di akhir kalimat. Terdapat huruf nun. Huruf nun itu diwakafkan, maka dibaca mad arid li sukun, panjangnya 2 harokat, sahun. Nah, dari ciri-ciri dari mad arid li sukun itu berada di akhir kalimat sebelum huruf yang terakhir itu terdapat huruf mad asli. Huruf mad asli, hun. Mad tabi'i disusul dengan 1 huruf yang diwakafkan. Yang kedua itu ada mad lain. Mad lain ini biasa disebut dengan mad lin, yaitu terjadi apabila terdapat huruf wawu atau ya yang berharokat sukun didahului oleh harokat fathah, sedangkan yang sesudahnya terdapat 1 huruf hidup ya, yang diwakafkan. Pada intinya itu diwakafkan. Inti dari mad lain itu terdapat di akhir kata atau berhenti wakaf. Cara membacanya 2 harokat. Contohnya khauf. Nah, di situ terdapat huruf kha yang berharokat fathah, kemudian disusul dengan huruf mad, wawu, kemudian yang terakhir huruf yang diwakafkan, khauf. Jadi intinya dari mad lain itu terdapat huruf mad sebelumnya huruf berharokat fathah. Kemudian yang ketiga itu mad iwad. Mad iwad yaitu apabila setelah huruf yang berharokat fathatain ketika diwakafkan berada di akhir kalimat dibaca fathah dengan panjang 2 harokat. Tapi pengecualian untuk tak marbuto itu dibaca seperti hak sukun. Contohnya dobha. Nah, di situ terdapat huruf ha yang berharokat fathatain disusul dengan alif berada di akhir kalimat, maka dihilangkan 1, fathatainnya dihilangkan 1 menjadi fathah dengan panjang 2 harokat, dobha, qodha. Untuk yang keempat ada mad tamkin. Mad tamkin adalah ya sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasdid dan juga berkasroh. Di sini terdapat double ya yang salah satunya bertasdid, panjangnya 2 harokat. Contohnya wa idza khuyyitum. Nah, terdapat double ya, salah satunya berharokat tasdid. Untuk yang kelima ada mad farqi. Mad farqi terjadi apabila bacaan mad hanya untuk membedakan antara pertanyaan atau bukan. Mad farqi ini hanya terdapat dalam surah tertentu. Ada 2 di surah Al-An'am, 1 di surah Yunus, 1 lagi di surah An-Naml. Itu terdapat Allah kul adz-dzakaraini. Nah, di sini untuk mad farqi ini khusus hanya berada di 3 surah tersebut. Yang keenam ada mad lazim. Mad lazim adalah apabila huruf sukun datang setelah mad dalam 2 keadaan, waqaf dan wasyal, dengan tul atau panjang 6 harokat. Wajib dibaca panjang 6 harokat. Yang pertama itu jenis-jenisnya dari mad lazim. Ada mad lazim musaqal kilmi. Mad lazim musaqal kilmi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan tasydid dalam 1 kalimat dibaca 6 harokat. Nah, contoh mad lazim musaqal kilmi ada waladdallin. Di situ terdapat mad tabi'i do berharokat fathah disusul dengan alif. Setelahnya terdapat huruf yang bertasydid, maka dibaca mad lazim musaqal kilmi min dabbatin. Nah,
Dal berharokat fathah disusul alif, mad tabi'i. Namun jika setelahnya terdapat huruf yang bertasydid, maka hukumnya menjadi mad lazim musaqqal kilmi panjang 6 harokat. Yang kedua ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi mad tabi'i bertemu dengan huruf mati. Contohnya al-ana. Nah, di situ terdapat huruf alif, huruf mad tabi'i al-ana. Nah, setelahnya terdapat huruf mati, lam mati, maka dibaca 6 harokat. Mad lazim mukhaffaf kilmi hanya terdapat di Quran surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Yang ketiga ada mad lazim harfi musyabba, biasa disebut juga dengan mad lazim musaqqal harfi. Nah, mad lazim musaqqal harfi yaitu ketika ada 3 huruf bacaan yang sedang berjajar atau berurutan dan di depannya ada huruf bertasydid. Cara bacanya diidghamkan karena terjadi pada fawatihus suwar atau awal surah. Cara membacanya diidghamkan dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya ada alif lam mim. Nah, di sini ciri-cirinya itu terdapat 3 huruf yang berjajar. Salah satunya terdapat tasydid yang cara bacanya diidghamkan, dileburkan, alif lam mim. Untuk yang selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi jika dilihat dari arti perkatanya, mad panjang, lazim artinya wajar, mukhaffaf artinya ringan. Sehingga artinya adalah suatu bacaan yang lazim untuk dibaca panjang dengan bacaan yang ringan. Contoh bacaan ini adalah kalimat atau huruf yang berada di awal surah atau fawatihus suwar. Hukum ini wajib dibaca 6 harokat yang dibaca ringan karena ada mad pada fawatihus suwar, namun tidak diiringi dengan huruf berharokat tasydid seperti yang di atas. Jika yang di atas mad lazim musaqqal harfi terdapat tasydid, untuk mad lazim mukhaffaf harfi tidak ada tasydid dan cara bacanya itu ringan, tidak ada pengidghaman atau peleburan. Contohnya itu ada shod, nun, qaf, ha, mim. Tidak ada penekanan yang serius untuk mad lazim mukhaffaf harfi. Mungkin sekian materi mad yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dari perkataan dan perilaku saya dalam menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.